Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Hafizah CS Papi. Salam kepok mania dari saya. Halo guys, dilansir dari Suara BMI Taiwan, ini berita terbaru ya. Aturan baru Taiwan, karantina informal atau penjaga lansia atau rumah tangga. Oh, ini yang buat PRT guys. Tidak lagi di rumah majikan. Formal jika pabrik sepi boleh pindah pabrik dan majikan harus menyetujui. Ini guys, saya bacakan. Dimulai sejak tanggal 27 Maret kemarin, pemerintah Taiwan mengeluarkan kebijakan karantina baru terkait pekerja asing yang baru datang ke Taiwan. Di mana kebijakan ini untuk membendung laju penyebaran virus corona yang sering terbawa dari luar Taiwan. Maksudnya ini yang sering terbawa dari luar Taiwan, yang ada orang luar main ke Taiwan ini guys. Menurut Departemen Tenaga Kerja atau MOL, warga asing atau pekerja asing yang bekerja di sektor informal seperti penjaga lansia dan rumah tangga harus dikarantina di ruang isolasi khusus yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi ada ruangan khusus untuk buat karantina ya guys. Majikan dalam hal ini juga diwajibkan untuk menanggung biaya karantina di tempat khusus tersebut, tidak lagi di rumah majikannya. Jadi majikan yang membiayai karantina selama 14 hari dan menyediakan tempat khusus buat karantina guys. Jadi bagi buat TKI, TKW ada ruang yang lumayan ini guys. Jadi majikan yang mendanai atau yang membiayai, oke? Sebelum sang majikan mendatangkan pekerja baru, mereka harus memperoleh sertifikat dari tempat karantina resmi sebelum mengajukan aplikasi kepada pihak berwenang. Langkah itu dilaksanakan karena ruang karantina terbatas, kata MOL. Jadi ruang karantinanya terbatas. Jadi majikannya harus menyediakan tempat buat isolasi karantina buat pekerjanya. Karena kan mendatangkan pekerja jauh-jauh, bosnya harus memperhatikan sang pekerja dan membiayai dana karantina selama 14 hari. Selain sektor informal, sektor formal juga mendapat aturan baru di mana majikan harus menyediakan ruang isolasi khusus untuk pekerja yang baru datang. Majikan harus menyiapkan rencana karantina dan memastikan bahwa persyaratan seperti ruang isolasi individu dan kontrol akses yang ketat dipenuhi sebelum mereka diizinkan untuk mengambil pekerja baru. Jadi jauh-jauh hari majikan harus menyiapkan tempat isolasi buat karantina pekerja barunya. Selain itu, perusahaan manufaktur yang berkurang nilai produksi sehingga kebutuhan terhadap pekerja menurun, dan jika ada yang menanggung, diharapkan mau melepaskan karyawannya untuk bekerja di perusahaan lain yang membutuhkan daripada mengambil baru dari negara suspek seperti Indonesia dan lainnya. Jadi jika yang formal itu pabriknya ibaratnya sepi ya guys, bisa kita sebagai TKI bisa pindah ke pabrik dengan dengan dimudahkan, bosnya mau tanda tangan. Jadi ya alhamdulillah peraturan baru ini juga sangat dibutuhkan oleh seperti saya TKI Taiwan. Jadi tidak bingung ya guys. Otoritas akan mempermudah urusan dalam hal ini dan akan membantu dalam segala lini demi pencegahan penyebaran COVID-19. Dikutip dari dilansir BMI Suara Taiwan. Jadi peraturan pemerintahan ini juga sangat dibutuhkan oleh
sektor seperti saya, TKI tenaga kerja di sini. Karena apa? Karantina akan dibiayai oleh sang majikan. Oke. Jadi seandainya ada yang pabrik sepi, ibaratnya pengen bosnya harus bisa menandatangani. Jadi kita bisa berpindah pabrik. Kadang ada bosnya yang tidak mau, tapi peraturan ini sangat ditunggu oleh seperti saya, TKI Taiwan. Jadi kalau pabriknya bosnya sepi, ibaratnya kita bisa mengajukan pindah ke pabrik yang lebih baik. Oke guys, karena di sini kita mencari uang, di sini kita bekerja jauh, nggak ketemu keluarga, jauh sama keluarga. Di sini kita untuk bekerja dan kita dituntut harus memperoleh gaji yang layak. Kalau tidak memperoleh gaji yang layak, apakah kita bisa menjatah atau memberi turunan gaji kita kepada keluarga. Jadi peraturan ini cukup baik ini guys buat TKI. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abiza CS Papi, salam Kopak Mania dari saya.